banget no. Bahwa kami ya dari dulu kekeluargaan. Siapa yang bilang renggang? Bukan renggang, Bahwa tapi ada perbedaan. dengan Ibu Mega itu sudah seperti ibu dan anak. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Sebelum saya memulai untuk membawakan informasi mengenai diskusi kita malam hari ini, saya juga ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita, sekaligus juga mengucapkan syukur alhamdulillah telah ditemukannya jenazah dari Emeril Khan Mumtaz, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Baik, kita lanjutkan Dua Sisi. Kali ini pemirsa, ini kita berbicara mengenai kondisi atau konstelasi politik. Dalam sepekan terakhir ini kita melihat masyarakat Indonesia disuguhkan dengan manuver politik para elit partai. Mulai dari pertemuan antar ketua umum sampai dengan deklarasi koalisi partai politik. Kemudian dengan mulai kembali mesranya dalam tanda kutip Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang sekaligus menepis isu kerenggangan di antara keduanya. Nah, pemirsa, Pilpres masih 2 tahun lagi, tapi publik tampaknya tak sabar menanti siapa calon presiden yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024. Sementara partai politik, sang pemegang tiket dan juga pemilik kendaraan politik masih mengutak-ngatik, masih larak-lirik siapa yang akan mereka gadang-gadang untuk maju dalam laga Pilpres mendatang. Ini yang akan kami bahas dalam Dua Sisi malam hari ini. Baik, untuk mendiskusikannya sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Dari ujung sebelah sana saya akan perkenalkan satu persatu. Bung Ferry Juliantono, politisi Partai Gerindra. Selamat malam Bung Ferry. Boleh digunakan mic-nya nanti ya. Juga ada Bung Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Di ujung sana ada Bung Andi Malarangeng, politisi Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga Bung Willy Aditya, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Malam aja. Yang ini Bung Henry Satrio, bukan politisi ya? Bukan Politisi tapi pengamat politik. Oke. Ya. Jangan dipromosiin di sini. Oke, saya langsung tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana masyarakat kita disuguhkan dengan akrobat politik nih. Saya langsung ke Bung Henry dulu nih sebelum bapak-bapak politisi berbicara. Saya ingin meminta pendapat Bung Henry, apa sih yang Anda lihat mulai dari pertemuan Ketua Umum Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo. Diikuti hari Minggunya Pak SBY, kalau bisa kita bilang turun gunung bertemu dengan Pak Surya Paloh. Kemudian Pak Jokowi dan Bu Megawati yang belakangan diisukan agak merenggang, kita nggak tahu, nanti kita tanya Bung Deddy. Tapi kemudian menepis isu itu dengan bergandengan tangan dan juga ikut di peresmian masjid Taufik Kemas. Gitu. Apa yang Anda lihat dari sini? Sebetulnya kan bukan gara-gara ya, gegaranya yang pertama kali itu kan tiba-tiba ada koalisi yang dibentuk di dalam koalisi itu ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Yang jauh-jauh hari saya sebut nih kemungkinan ada instruksi istana dan ini sangat mungkin disebut Koalisi Penyelamat Ganjar ya. Nah setelah itu ada kejadian 3 minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Di sini juga kan disebut tuh. Kemudian ada kejadian Magelang.
blundernya Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang ojo ke susu, tapi ternyata dia ke susu. Mungkin yang akan kita dukung ada di sini. Tapi yang ada di situ hanya Ganjar Pranowo, Puan Maharani nggak ada. Nah itulah kemudian mulai muncul isu kerenggangan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, apalagi di beberapa sequence itu mereka tidak bersama. Nah terus yang bikin rame lagi akhirnya kita bisa melihat beberapa pertemuan politik tuh. Ketumnya Mas Willy itu pertama bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian bertemu dengan SBY. Padahal AHY ada di situ. Jadi SBY benar-benar turun gunung, bukan lagi levelnya AHY tapi SBY. Gitu kan? Itu menjadi menarik tuh. Ini sampai di situ kesimpulannya mungkin wah ini ada yang kondisi yang tidak biasa-biasa saja karena sampai kemudian SBY bertemu dengan Surya Paloh walaupun ketumnya ada di situ. Nah selanjutnya kehebohan itu juga terjadi di tetangganya di waktu yang sama kalau saya tidak salah. Itu ada pertemuan antara KIB dan Projo. Nah di pertemuan itu kalau nggak salah kemudian Ketum Projo yang juga Wamen Desa menyampaikan lagi isu 3 periode setelah itu memang setelah acara itu ya. Nah kemudian munculkan isu 3 periode tapi siang harinya itu ada yang menarik itu ada poros Ancol saya menyebutnya ya. Karena ada Anies Baswedan, Puan Maharani, ada Pak Jokowi juga di situ dan terlihat memang mesra sekali kejadiannya. Ya tentu saja semua kejadiannya ditutup setelah poros Ancol kemudian ada ini bisa jadi Anies Puan lah dan lain-lain. Kita lihat dulu berita-berita itu ya biar untuk mengingatkan lagi, merimain masyarakat. Sampai di At-Taufik nanti kan At-Taufik. Nah sampai di At-Taufik itu ditepis kerenggangan itu. Saya nggak tahu apakah pernah bersatu kemudian renggang bersatu lagi, tapi yang jelas itu dimunculkan di At-Taufik walaupun saya dari awal sampai hari ini meyakini bahwa Ibu Mega dan Pak Jokowi itu hubungannya akan baik sekali dan Pak Jokowi pasti ujungnya akan mendukung dan membantu Ibu Mega untuk Puan Maharani. Karena Ibu Mega titik dulu. Habis nanti durasinya ini enak banget kalau jadi pengamat tuh ya bapak-bapak yang ngomongnya suka-sukanya Bung Henry. Kita lihat ini beritanya terlebih dahulu ya sebelum kita lanjutkan. Yang pertama ini adalah ini bicara empat mata, Jokowi juga gandeng tangan Megawati menuju mobil. Ini yang tadi Bung Henry bilang, akhirnya menepis kerenggangan itu ya. Ya itu kalau kata-kata akhirnya menepis seolah-olah memang benar terjadi, gitu terjadi. Ya. Lanjut, Jokowi, Ibu Megawati seperti ibu saya sendiri, ada perbedaan wajar saja. Oke, selanjutnya Jokowi hadiri peresmian Masjid At-Taufik, Megawati. Seneng banget. Oke, ini ya tadi ya. Boleh direspon sedikit? Ini masih tadi di ujung tadi. Oke, silakan diselesaikan. Jadi Pak Jokowi kan banyak dibantu Ibu Mega, Wali Kota Solo 2 periode, Jakarta, Presiden Republik Indonesia 2 periode, belum lagi tiket buat Mas Gibran di Solo, tiketnya Mas Bobi di Medan. Makanya saya yakin tuh nanti ujungnya juga Pak Jokowi akan bantu Bu Mega tuh. Kalau mau dukung Mbak Puan ya dukung Mbak Puan gitu ya. Gimana nanti tuh? Kita sebenarnya yang bisa jawab Bu Mega sendiri ya Bung Deddy ya. Tapi mungkin sebagai politisi di PDI Perjuangan tahu lah gimana suasana psikologisnya. Benar nggak sih sempat merenggang hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi? Saya kira apa yang terjadi di dalam acara pelantikan pengurus BPIP dan acara peresmian Masjid At-Taufik itu menunjukkan apa yang sebenarnya nyata. Gitu ya, bahwa tidak ada isu kerenggangan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi ya. Jadi saya kira itu cukup gamblang ditunjukkan. Tapi memang ya namanya orang berspekulasi kan ya silakan saja. Tapi kan kata kuncinya tadi ada disebut oleh Pak Jokowi bahwa ya kalau ada perbedaan biasa saja dan itu hal yang normal kalau menurut saya. Tetapi apakah itu berimplikasi pada hubungan keduanya? Saya kira jauh panggang dari api. Kalau kemudian orang berspekulasi. Saya ingin tegaskan juga bahwa PDI Perjuangan itu beda. Beda dengan yang lain. Ya, kenapa? Kita selalu diajarkan baik Bung Karno maupun Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang pertama apa? Di dalam PDI Perjuangan itu kita menerapkan yang namanya demokrasi terpimpin.
Terpimpin oleh apa? Terpimpin oleh ide. Terpimpin oleh yang namanya aturan partai, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, keputusan kongres, dasar prasetya partai, itulah demokrasi terpimpin kita. Lalu yang kedua apa? Disiplin. Disiplin dalam berpikir, dalam berucap dan bertindak. Ya, dan yang terakhir kesabaran. Kesabaran revolusioner. Bahwa ada waktunya untuk segala sesuatu. Termasuk sabar menunggu pengumuman capresnya. Kenapa PD Perjuangan tidak sekarang ikut riuh rendah tentang capres? Karena memang bukan waktunya. Saat ini negara ini harusnya semua berkonsolidasi termasuk para politisi. Terutama yang ada di kabinet. Berkonsentrasi bagaimana memastikan momentum perbaikan ekonomi dan menurunnya pandemi. Ini memang bisa membawa kita kepada tahun yang lebih baik. Kalau kemudian kita ikut-ikut terjebak dalam dalam manuver-manuver politik, lo kapan berkonsentrasi? Meskipun tentu bagi kami juga itu adalah hak partai yang lain untuk melakukan apapun, tidak ada masalah. Baik-baik saja karena kemudian semua mencoba membangun komunikasi dan sebagainya. Tetapi kalau dengan Ibu Megawati, dengan PD Perjuangan, pasti tidak akan ditanggapi kalau urusannya lah copras-capres. Kita urus rakyat dulu, kira-kira begitu. Fokus rakyat, tidak mau ada waktunya untuk kesana. Manuver politik. Nanti kita akan lanjutkan. Saya juga ingin minta pendapat yang lain, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Baik, tadi sudah jelaskan tidak ada yang menepis isu keretakan satu ya. Kemudian PDIP nggak mau tuh ikut manuver-manuver politik dan tetap kekeh. Itu last minute lah nanti. Urus fokus negeri dulu. Ya bisa sendiri kan. Jadi memang begitu walaupun. Nggak perlu koalisi sana sini gitu ya. Iya, tapi alangkah baiknya kalau partai politik tuh ngumumin dari awal gitu supaya. Saya kira nggak juga. Bukan karena soal maju sendiri. Karena dalam hal gubernur pun, dalam hal wali kota dan bupati pun yang penting-penting itu pasti kita memang digestnya cukup lama, perdebatannya cukup lama. Jadi ini bukan soal karena kita bisa maju sendiri. Iya, tapi memang buat rakyat Bang, akan enak juga kalau dari awal-awal kita tahu dan siapa calonnya, memahami siapa lah partainya, siapa calonnya sehingga kita bisa mereview lebih dalam kan tentang baik buruk dan kemudian plus minusnya si. Kalau soal calon pasti kan yang beredar ya itu juga. Tidak mungkin orang yang tidak dikenal tiba-tiba keluar jadi calon. Saya kira termasuk kader-kader dari PDIP juga semua, calon ya. Jadi pasti tidak mungkin yang tidak muncul di publik itu yang tiba-tiba lalu disorong jadi calon. Saya kira aneh juga kan. Pasti yang ada di sekitar itu juga. Yang ada di belakang saya inilah ya kurang lebih ya foto-fotonya ya. Apa ada? coba? Oh bukan. Ya? Oh bukan ya? Bukan. Oh nggak ada di sini fotonya? Nggak ada fotonya. Nggak ada di sini menurut Anda ya? Adalah satu tuh. Kalau mau maju lagi ya bosnya Mas Ferry. Itu prerogatifnya Ketum PDI Perjuangan, nanti kita tunggu pada waktunya. Oke, saya mau yang menarik juga tadi pernyataan Bung Henry Satrio adalah turun gunung ya. Ngulang turun gunung SBY, walaupun di sana ada ketua umumnya AHY di situ. Seolah-olah Anda melihat AHY itu nggak dianggap sebagai ketua umum. Nggak levelnya Pak SB. Tapi kalau kita tanya Bang Andi pasti dia bilang ini pertemuan sahabat lama tuh. Mas Anto kan jawabannya begitu tuh masih. Memang kan salah satu yang alasan beliau berkunjung karena membalas kunjungan balasan. Ceritanya ya. Waktu Pak SBY sakit di Rochester kan Pak Surya Paloh membesuk beliau. Karena itu sekarang udah sehat ya giliran beliau berkunjung ke situ sambil lihat gedung barunya Nasdem yang luar biasa itu. Dan memang kalau ketemu sama Pak Surya Paloh sama-sama tokoh bangsa pastilah sambil bernostalgia tentang yang dulu-dulu karena waktu Pak Surya Paloh dulu mendukung Pak SBY sejak pemilu Pilpres 2004. Ya. Nah, jadi ada nostalgia tapi juga wajar juga kalau mereka berdua berbicara tentang bagaimana negeri ini ke depan, bagaimana mengelolanya dengan lebih baik lagi dan segala macam. Ya, termasuk itu bicara biasa. Koalisi juga, Bang Andi? Saya rasa disinggung barangkali cuma mungkin sebagai pendahuluan aja. Dalam arti Pak SBY memang adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan urusan presiden, calon presiden itu keputusan Majelis Tinggi, bukan pada Ketua Umum. Tetapi Ketua Umum juga adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi, sehingga Ketua Umum kan juga sudah ketemu dengan Pak Surya Paloh sebelumnya.
sebagai ketua umum dan ketua umum. Karena itu Pak Mas AHY mendampingi Pak SBY dalam hal kunjungan balasan ini ya. Kunjungan balasan. Jadi bukan karena nggak level terus Pak SBY turun gunung seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Ada waktunya juga nanti. Sekarang ini sama juga dengan PDP, kita belum berbicara tentang koalisi, tapi saya rasa kalau sama Pak Surya Paloh juga belum ada pembicaraan tentang koalisi itu sendiri, tapi berbicara tentang bertukar pikiran, bagaimana kira-kira pengelolaan negeri ini ke depan, dan banyak hal yang kita sama. Pak, kalau Nasdem kan semboyannya restorasi, kalau kami perubahan dan perbaikan, kira-kira mirip-mirip lah. Jadi kepentingannya sama ini ya, fokusnya sama. Boleh kita lihat bagaimana yang beredar juga di masyarakat mengenai pertemuan dari Pak SBY dan Surya Paloh. Kita lihat beritanya berikut ini. Ini pasang surut hubungan SBY dan Surya Paloh, tak ada lawan politik abadi. Begitu kurang lebih Bung Andi ya, tidak ada lawan politik dan kawan yang abadi dalam politik ya. Betul, dan lebih banyak kawan lebih baik dalam politik. Karena itu Partai Demokrat membuka komunikasi dengan semua partai politik. Pertemuan Pak SBY bukan hanya dengan Pak Surya Paloh loh. Kami juga, Pak SBY juga sudah bertemu dengan beberapa ketua umum partai politik, terutama yang dulu pernah bekerja sama di kabinet. Mungkin tidak artinya pembicaraan lebih bersifat silaturahmi, tetapi pada waktu-waktu tertentu Pak SBY menerima misalnya ketua-ketua umum partai yang dulu bersama-sama Pak SBY di kabinet ya. Ada beberapa di antara mereka, dan juga Ketua umum AHY juga keliling bertemu dengan teman-teman sesama ketua umum partai, bahkan dengan Pak Erlangga sudah, Pak Surya Paloh sudah, dengan Cak Imin saya pikir juga sudah, dengan Pak Zulhas juga sudah, dengan di PKS juga. Lebih dulu bermanuver tapi belum mendeklarasikan apapun ya, koalisi atau apapun belum, itu mungkin terlalu dini sekarang ini kita bicara tentang koalisi. Tapi bahwa pendekatan-pendekatan wajar kalau dilakukan, komunikasi wajar sekali kalau dilakukan. Tetapi kalau seperti teman-teman yang 3 bersatu itu rasanya kita belum sampai ke situ. Belum sampai ke sana. Bung Willy, ini Nasdem Pak SB bertemunya hampir maraton ini, ketemu Pak Prabowo, kemudian bertemu Pak SBY gitu. Apa sebenarnya agenda di balik pertemuan, hanya silaturahmi saja atau memang tidak berbicara soal koalisi sama sekali atau mungkin ada hal yang lain? Agendanya sebenarnya wisata politik aja ya. Wisata politik, apalagi tuh? Apalagi tuh wisata politik ini? Ya Nasdem Tour itu kan jadi epicentrum baru. Jadi ada sebuah mahal lagi, batal. Biasanya kan politik ini kan selalu seperti itu. Kalau enggak art power approach, kalau enggak kebencian, kalau enggak gibah gitu kan. Nah, ini kita agak masuk dalam sebuah dunia yang agak sedikit kultural. Ada galeri, ada library. Jadi Pak Prabowo, Pak SBY, yang lain-lain datang tuh sambil berdiskusi, menikmati patung, lukisan gitu ya. Jadi politik kita tidak selalu bicara hard power approach ya. Pak SBY cerita tentang patung-patung yang bagus-bagus di Nasdem Tower itu, koleksinya luar biasa. Ini yang kemudian membuat ada 2 hal yang substansi dalam politik Anggia. Adalah yang pertama adalah politik selalu dipenuhi oleh simbol dan ikon. Soekarno memainkan ikon sangat luar biasa. Suatu saat pernah dikomplain oleh Bung Sahrir ketika dibuang ke Danau Toba. Bung, kau ini kita di tengah hutan, kenapa kau masih pakai safari? Bro, aku ini presiden Indonesia, jutaan orang yang aku pimpin. Yang kedua, ini tidak terjebak dengan gimmick. Yang paling fundamental adalah dialog. Jadi dialog itu menjadi bridging dari semua proses. Yang sekarang kasak kusuk lebih banyak itu adalah berkonspirasi. Konspirasi atau koalisi, kalau melihatnya konspirasi? Ya bukan. Itu berbeda antara koalisi konspirasi. Maksud saya lebih banyak sibuk di belakang, melakukan asumsi, praduga-praduga seperti Bung Sitorus tadi bilang. Jadi lebih banyak itu kan praduga-praduga yang kemudian sebenarnya kalau dikonfirmasi dengan faktanya jauh panggang dari api gitu kan. Nah, tapi cuma karena ini gorengan, karena ini insinuasi, jadi itu yang lebih banyak digigit oleh
oleh publik. Nah, dialog itu menjadi modal politik paling fundamental. Oh. Jadi itu yang harus dikembangkan, bagaimana tadi bukan hanya masalah tidak ada hal yang abadi dan politik, bukan itu sebenarnya. Tapi dialog, kemudian perbedaan politik itu kan basisnya ideologi itu kan perbedaan kepentingan. Nah, ketika satu kelompok dengan kelompok yang lain bisa berdialog, maka kemudian dia menjadi modal besar untuk sebuah terbangunnya society yang diharapkan. Oke. Nah, Ini proses bahasanya ini yang dikembangkan oleh seorang Surya Paloh. Surya Paloh tidak ingin jadi presiden, Nasdem tidak memiliki calon presiden. Nasdem hanya menyediakan pundaknya untuk curhat banyak kelompok. Oke, ini menarik Bang Willy. nih. SP tidak mau jadi presiden tapi menyiapkan. Bang Willy, Oke, saya kendaraan nanya ya. disiapkan. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara pertemuan Pak Surya Paloh dengan Prabowo dengan Surya Paloh dengan SBY. Ada dua minimal. Yang pertama, ada press conference yang Pak Prabowo, Pak SBY enggak. Jadi kalau menurut saya, kalau nggak diumumkan itu justru kadarnya lebih penting dan urgent. Kemudian yang kedua, pada pertemuan dengan Pak Prabowo, itu sampai Pak Prabowo itu mengatakan tidak harus saya yang maju ke capres. Yang Bisa muda putra-putra silakan. terbaik yang lain, Oke. bisa anak-anak muda gitu. Nah, waktu dengan Pak SBY nggak ada pembicaraan putra-putra terbaik anak-anak muda itu. Nanti boleh dijawab, tahan dulu, Oh, tahan iya, dulu. iya. Jadi Nanti ya. apa maksudnya? Sama termasuk perbedaan durasi siapa yang lebih lama gitu. Oh, Mbak? iya, iya. Kalau 3 jam bertemu kan dari jam 7 sampai jam 10 kalau nggak salah. Oke, nanti kita lanjutkan. Kita jeda dulu sebentar. Dua sisi kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali dua sisi. Tadi rekan saya Bung Hensat menyebutkan ini beda treatment ya antara pertemuan Pak Prabowo dengan Surya Paloh dan pertemuan Pak SBY dengan Pak Surya Paloh. Saya sekarang mau ke Bung Ferry. Tadi nggak dilanjutin. Apa tadi yang mau dilanjutkan? Perbedaan treatment kita. Oke, kita dengarkan dulu di sini sebentar. Iya. Ketika ketemu Pak SBY, memang ada obrolan apa yang disampaikan oleh Pak SBY adalah tentang bagaimana transformasi regenerasi. Oke. Butuh refreshing dalam kepemimpinan nasional. Jadi itu yang kemudian jadi suatu obrolan sambil makan malam. Nah, sementara sama Pak Prabowo juga dua-duanya sahabat ya. Cuma dalam latar belakang yang berbeda. Pak Surya sama Pak Prabowo itu guyonannya lebih apa ya? Lebih cair, sementara sama Pak SBY lebih romantis gitu. Itu pertemuannya 4 mata atau 6 mata? Yang mana? Yang dengan Pak SBY? Enggak, dengan Pak SBY ada 4 orang dari Demokrat, ada Pak Surya didampingi oleh Kakak Prananda dan Kakak Sekjen gitu ya. Kalau sama Pak Prabowo itu 8 orang, 4 dari Nasdem, 10 orang. 5 dari Nasdem, 5 dari Gerindra. Ini ada juga tuh kalau nggak salah. Lebih lengkap formasinya sepertinya ketemu Pak Prabowo ya, Bung Ferry gimana? Ya, jadi pertama kalau Pak Prabowo itu memang dari sejak waktu Lebaran kemarin kan berkunjung ke Presiden di Jogja, setelah itu ketemu dengan Bu Megawati, setelah itu Presiden ketemu dengan Bu Megawati. Dan kalau bagi Partai Gerindra sampai hari ini kan sebenarnya memang inginnya masih mencalonkan lagi Pak Prabowo Subianto. Karena kebetulan Pak Prabowo Subianto juga selain sebagai ketua umum kami, itu juga hasil surveinya juga relatif tinggi semua di lembaga-lembaga survei. Jadi sebenarnya relevan dan masih sangat wajar sekiranya kami tetap mengajukan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Walaupun Namun Pak Prabowo sempat demikian ngomong kan sampai terbuka dengan untuk hari anak ini muda katanya. Pak Prabowo sendiri masih bicara terus tentang tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian ada di beberapa event malah beliau tidak pernah bicara sama sekali tentang politik. Jadi artinya memang kalau kita baca sebenarnya Pak Prabowo menganggap bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sebaiknya berkonsentrasi untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang sekarang dihadapi oleh masyarakat karena kemarin COVID dan lain sebagainya, dan tantangan ke depan pun juga masih sama beratnya gitu. Jadi itu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya ini yang bicara soal pilpresan ini sebenarnya
kayaknya bukan dari partai politik nih sebenarnya. Dari pengamat politik tuh Pak. Bukan, dari istana. Dari istana. Iya, Waduh, jadi gini, ini saya kan harus luruskan karena nggak ada orang istana yang bisa mengcounter ini justru loh ya. coba, Oke. tapi kita kan sama-sama tahu. Kemarin terbersit ada ide tuh muncul tentang perpanjangan masa jabatan Oke. dan lain sebagainya. Itu kemudian Tapi kan sudah ditepis tuh sudah lewat, tidak iya, ada artinya seperti itu. inisiatif itu kan muncul bukan dari kita-kita lah gitu. Oke. Munculnya justru dari pengetahuan kita kan juga itu inisiatifnya juga oleh dibaca masyarakat itu dari istana. Walaupun sudah dibantah istana loh Dibantah. ya. Saya hanya Ya mengutip artinya ulang kan ini. setelah rakyat ternyata merespon ketidaksetujuan terhadap ide itu, Ya. ide yang muncul dari itu. Dan Nah, itu PDI Perjuangan. nah, PDIP mendukung juga sama sikapnya dengan rakyat gitu. Kemudian akhirnya urung untuk dilanjutkan ide itu. Tetapi ide itu tidak habis sama sekali ternyata kalau lihat dari betapa harmonisnya hubungan antara pimpinan atau ketua umum partai Pak Surya Paloh, Bu Mega, kemudian antara Pak Prabowo dengan ketua umum yang lain-lainnya, termasuk juga dengan Pak Jokowi, bagaimana Pak Prabowo juga berusaha untuk kemudian mendekatkan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega, kelihatan tuh. Tapi kan setelah itu ada pertemuan di relawan-relawan Ya. yang presiden sendiri juga Hadir hadir. di situ ya, di Nah. Magelang tadi. 3 periode lagi tuh, masih tuh. Itu sudah dikonfirmasi juga tidak ke sana arahnya. Iya, artinya saya mau bicara, harusnya diundang juga nih di TV One, partai yang nggak ada namanya itu, yang punya ide, yang ngasih masukan ke presiden. Saya khawatir jadinya presiden ini sebenarnya nggak punya ide untuk memperpanjang masa jabatan atau mengusulkan si A, si B, si C, tetapi ada partai yang nggak ikut pemilu ini ngatur-ngatur, ngasih masukan kepada presiden untuk punya ide memperpanjang masa jabatan, untung ditolak rakyat. Kemudian ide untuk Itu tendensius loh Bung Ferry tuduhannya, walaupun itu sempat di counter semua ya. Jangan bocoran dari Menhan. bukan. Jadi kan sebenarnya misalkan ya di dalam koalisi yang dibangun itu apakah itu murni inisiatif partai politik tersebut yang dilakukan oleh beberapa partai-partai, saya nggak usah sebut nama partainya karena semua orang udah tahu. Tapi kan itu juga minimal direstui oleh presiden. Padahal harusnya menurut saya presiden melarang ada. Tahunya direstui oleh presiden dari Ya mana? kan minimal nggak dilarang tuh. Harusnya kalau presiden yang Dia yang baikin supaya komen saya tuh. supaya konsentrasi terhadap tugas dan tetap tanggung tugas jawab sebagai sebagai menteri. pembantu, Oke. ya harusnya memang konsentrasinya didahulukan, diprioritaskan adalah untuk seorang rakyat. Ini kan enggak. Pertama membiarkan pejabatnya untuk kampanye. Karena kan Kemudian bisa tetap bekerja diperbolehkan sambil koalisi dan kemudian ya mudah-mudahan koalisi ini tidak dibentuk dalam rangka untuk mengusung nama-nama yang calonnya itu nanti dikhawatirkan ya semacam mengganggu hubungan dengan partai politik yang lain. Misalkan Bung partai Ferry politik ini bicaranya agak minggir-minggir gitu. ya, kurang misalkan ada lugas satu gitu loh. partai Oh, oke. dukungnya si A. Partainya Bang Partai Deddy ini misalnya bukan? dengan punya hak otonominya sebenarnya dia nggak pengen calon yang lain meskipun dia calon yang lain itu dari kader partai yang sama seperti ini. Tapi kemudian kekuasaan memberikan kelonggaran dibentuknya koalisi ini yang tiba-tiba bisa jadi nih nanti waktu yang akan membenarkan atau menguji apakah Bung betul Ferry udah enggak. kayak Kemudian pengamat politik ini saya lihat ini. si calon yang tidak direstui oleh si partai ini diajukan. Nah itu kan ganggu nih harmonisasi yang terbangun di antara partai politik. Padahal tadi Mas Willy sudah menyampaikan, Mas Deddy juga menyampaikan, Mas Andi menyampaikan betapa sebenarnya ketua umum partai ini punya hubungan yang satu sama lain oke-oke aja, makan, mengagumi segala macam, patung-patung, buku, ngobrolnya juga pasti yang relax-relax. Kalau Partai Gerindra sendiri hadir waktu itu ada dari DPP, kemudian juga ada dari fraksi, jadi bicaranya juga sampai kemudian saya perkirakan kemungkinan Bicara kerjasama koalisi juga seperti kerjasama antar partai berarti saya rasa ya? belum bicara sampai koalisi kan, tapi itu jadi menurut saya di antara hubungan yang ingin dibangun oleh pimpinan partai politik ini
itu kadang-kadang sekarang belakangan ini kerap terganggu dengan inisiasi atau manuver-manuver yang justru dilakukan oleh istana dalam pengertian bisa jadi presiden tapi bisa jadi orang dekat di presiden yang memberikan tahan dulu. Ide-ide yang seperti itu. Gimana Bung Andi juga melihat hal yang sama? Jadi pertanyaannya adalah apakah koalisi-koalisi muncul itu ada campur tangan dari tangan, kan seperti tadi Bung Hensat bilang dari tangan presiden atau dari istana atau dari relawan-relawan dan segala macam. Atau kalau saya bertanya lebih lanjut, apakah masih perlu misalnya Presiden Jokowi berusaha menjadi kingmaker, mencampuri hiruk pikuk politik yang sebenarnya ini adalah domainnya partai-partai politik, karena beliau kan bukan ketua umum partai politik. Apakah masih perlu untuk masuk dalam hiruk pikuk pencalonan ini, pencalonan itu, berusaha walaupun beliau berkatakan ojo ke susu, nanti yang ada mungkin yang ada di sini akan kita calonkan juga, atau presiden mestinya fokus ada menjalankan tugasnya sebagai presiden, menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa sampai akhir masa jabatannya daripada kasak kusuk juga. Tapi kan sampai saat ini tidak terkonfirmasi, itu kan hanya dugaan-dugaan dan asumsi. Kan saya juga mengatakan pertanyaan-pertanyaan, kalau dugaan itu benar, kan Bung Hensat tadi mengatakan jangan-jangan 3 itu di belakangnya ada istana, kan begitu. Kalau itu benar, pertanyaan saya apa perlu presiden ikut serta di dalam hiruk pikuk ketua-ketua umum ini, membuat koalisi-koalisi dan pencalonan presiden. Sebentar, saya ingin mengutip sedikit salah satu ketua umum dari koalisi partai itu menyebutkan bahwa ini partai tidak dibuat untuk mendukung calon lain di luar partai itu sendiri. Artinya calonnya dari internal dari antara 3 partai itu, tidak dari luar. Tapi kan kalau itu suara Golkar, suara PAN dan suara P3 kan dia bilang kita terbuka untuk mencalonkan siapa yang dari luar kan terbuka misalnya untuk koalisinya masih terbuka. Tapi kalau saya Mbak saya kok meragukan ya bahwa koalisi yang dibentuk itu adalah diinsinuasikan sebagai katakanlah atas blessing dari Jokowi atau istana ya. Saya kira saya tidak meyakini itu. Ya, dan yang saya tahu tidak. Ya. Itu sepanjang pengetahuan saya. Tetapi kan ada dilema begini, setiap presiden saya kira juga selalu melakukan. Karena apa? Di negara kita ini kan beda dengan Amerika atau Inggris gitu ya. Ada partai-partai politik gitu. Pasti selalu ditanyakan dulu, ada niat maju enggak? Ada niat maju enggak? Kan itu mau tidak mau kan memang harus ditanyakan. Karena kewajiban presiden untuk tahu apakah bisa berkonsentrasi dengan baik atau bisa membedakan tugasnya sebagai menteri atau posisinya sebagai partai politik. Kita juga tidak bisa melarang bahwa partai-partai politik pasti punya kepentingan menghadapi pemilu yang akan datang, gitu ya. Jadi saya kira jangan kita insinuasi bahwa yang terjadi koalisi kemarin itu adalah atas blessing, dorongan atau katakanlah kepentingan istana. Tapi orkestrasinya Bang Deddy, orkestrasinya itu terlihatnya kan jadi berantakan itu orkestrasi, padahal prioritasnya itu untuk rakyat sekarang, tiba-tiba kekuasaan siapapun, apakah presiden atau orang terdekat presiden, minimal merestui itu koalisi ini. Dan itu mengganggu konsentrasi dan prioritas. Itu interpretasi, asumsi, tetapi kan intinya kan begini, kalau enggak dia dilarang. Adalah tidak mungkin Presiden Jokowi melarang ya menteri yang menjadi ketua umum partai politik atau bahkan tidak menjadi menteri gitu ya untuk berbicara soal koalisi kah, soal ini kah, soal tidak itu. Bisa kan? Tidak bisa gitu loh. Itu tidak mungkin dilakukan gitu ya. Tapi nanti negara demokrasi semua orang nanti kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan. Tapi kan dia menterinya Bang. Ya? Yang koalisi kan menterinya 2 menteri loh. Iya, tidak, yang berkoalisi itu partai, bukan menteri. Ya, nah kita harus bedakan apa namanya kan ada jaket menterinya. Ya silakan, tetapi kan itu tadi entitas sama dengan Pak Jokowi. Nah, itu Jokowi juga tidak satu entitas. Orkestrasinya ya, itu Jokowi sebagai presiden, orang istana Jokowi semua. sebagai kader partai, Jokowi sebagai rakyat biasa yang didukung banyak relawan. Jadi kita nggak bisa juga serta-merta bahwa karena mereka menteri, lalu semua yang dia lakukan itu ya terhubung dengan posisi sebagai menteri. Kita melupakan bahwa mereka partai politik. Tuh, Bang. Pak Jokowi dulu bilang jangan ada rangkap jabatan ya, dan ini kan kayak gini jadi nanti kita lanjutkan. Ya, kan beda realita politik dengan kita ini jeda ya. dulu, nanti diskusi kita lanjutkan usai jeda saat lagi. Tetaplah bersama kami.
Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi setelah manuver politik pertemuan antar ketua umum, deklarasi koalisi, kemudian bagaimana hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi yang kembali mesra dalam tanda kutip. Yang terbaru hari ini Bapak-Bapak mungkin juga sudah mengikuti koalisi semut merah. Udah ada yang mendengar? PKB dan PKS. Nah ini kalau saya ke Bung Henry lagi nih. Anda melihat gimana nih? Ini koalisi poros ketiga nih kalau kita bisa bilang ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh banget. Karena masih belum jadi nih 3 atau setengah lah ya, 2,5 koalisi kan ada poros 2,5 partai ya. non parlemen Ya. bisa dilengkapi dengan itu. Oke, nah ini bagaimana Anda melihat posisi ini yang seksi sedikit Demokrat nih, karena PKS dan PKB sudah mulai bergabung. Nasdem ini lagi lirik-lirik Demokrat. Bisa jadi nggak atau Bung Andi tidak tertutup kemungkinan gabung Demokrat ke sana dengan koalisi semut merah? Pada situasi sekarang ini semua masih terbuka. Masih terbuka. Yang penting kan pertama kalau kita menjajaki kan kalau bicara soal koalisi kita punya visi yang sama nggak? Misalnya kalau kita kan selama ini berada di oposisi di luar, jadi platform kita adalah perubahan dan perbaikan. Pertanyaannya adalah kalau kita mau PKS sama dong? Ya, kalau dengan PKS kita sama pada dasarnya sehingga tidak ada masalah kalau kita pada satu waktu nanti kita. Yang penting jangan sama-sama posisinya mau keluar terus Mas ya. Nah, tinggal persoalannya kan kalau dengan Nasdem juga nampaknya kita ada kecocokan restorasi dan perubahan dan perbaikan. Nah, tapi semuanya ini kan masih kita saling berkomunikasi bagaimana. Belum pada orang ya, belum sampai pada orang, tetapi pada gagasan-gagasan dulu, lalu pikiran-pikiran apa yang kalau kita sama-sama apa yang ke depan yang perlu kita lakukan, kan begitu. Setelah itu saya rasa ini boleh dikatakan yang persoalan kan bukan pemilunya, pencalonan pencapresan itu bulan Oktober 2023. Jadi kira-kira 1,5 tahun dari sekarang. Itulah sebenarnya titik kulminasinya. Kalau kita semua partai politik maunya sih kira-kira jauh-jauh hari kita bisa mencapai kesepakatan lalu kita bisa berkoalisi dengan juga mencalonkan siapa. Tetapi kan kenyataannya agenda dan timeline masing-masing partai kan bisa berbeda. Sehingga banyak yang terjadi di ujung-ujung. Tapi kita lihat saja nanti. Gerindra sih belakangan ya ikut bergabung di pemerintahan. Tapi kami juga memandang perlu tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Andi tadi bahwa dalam pembicaraan mengenai koalisi itu juga sebaiknya juga kita bicarakan bahwa koalisi ini juga menjadi betul-betul permanen, terjaga, tidak terkontaminasi atau tergeser oleh kekuatan-kekuatan yang lain pada saat pemerintahan itu terbentuk gitu. Kalau sekarang kan kesan saya yang muncul, masyarakat juga mengatakan bahwa sepertinya sekarang misalnya partai-partai yang semula dukung Pak Jokowi ternyata kok yang ngatur istananya malah orang lain. Ya kan ini jadi pelajaran juga buat kita supaya koalisi kebentuk tapi menjaga pemerintahan untuk tidak terkontaminasi atau tergeser oleh anasir-anasir yang kontra dengan ide dari koalisi itu dibentuk gitu. Memang ini tidak bisa dipisahkan karena di luar PDI Perjuangan siapapun itu harus berkoalisi untuk syarat mengajukan calon presiden. Itu memang sebuah pekerjaan yang double ya. Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat semuanya itu maka kemudian dia harus bersama-sama. Yang kedua ini kan kita ada jebakan presidensial threshold yang 20%. Maka kemudian di sana komunikasi dibutuhkan. Jadi lebih banyak pendekatan kampungnya Anggia ya, kawin paksa dalam artian itu Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya. Zaman dulu itu sekarang udah gak ada lagi. Artinya apa? Memang sulit untuk membangun blok politik yang segaris. Sulit. Banyak hal misalnya kalau kita bercermin tidak hanya Indonesia, Brazil misalnya, Lula da Silva itu partai Trabalhadores itu partai yang sangat progresif harus beraliansi dengan partai yang sangat kanan. Jadi spektrumnya tidak lagi spektrum kemudian ideologi dan garis politik. Tapi spektrumnya kalau di kita magnetnya adalah capresnya sendiri. Jadi lebih ke kepentingan partainya doang, no? Bukan. Lebih kepentingan tujuan partainya dong berarti. Gini. Kalau tidak mengindahkan ideologi. Justru kami juga tidak. Kita suka nggak suka, senang nggak senang harus appreciate dengan PDI Perjuangan yang punya banyak stok kader ya.
Nasdem misalnya tidak punya calon presiden dari internal. Itu sebuah situasi bahwasanya kami partai yang terbuka, ya. Cuma kemudian hal-hal seperti ini kan jebakan Batman-nya banyak sekali yang dia. Jadi apa yang ingin kita lakukan adalah misalnya kayak Bung Henry bilang, banyak nih tokoh-tokoh ini nggak perlu partai. Ya, menganggap partai ya udah nanti kan dia butuh kita, elektabilitas kita tinggi. Ya kan banyak fenomena pilkada kan seperti itu. Jadi ini kita memberikan banyak catatan-catatan. Bagi saya hal yang paling prinsipil dua hal saja. Bagaimana kita berdemokrasi, berpilpres ini dengan fun, happy. Karena ini party. Jadi tidak dengan kebencian, tidak dengan ketegangan, apalagi dengan kemudian saling gosok-menggosok. Titik dan di sana. Kemudian yang dibilang tadi oleh seniorku itu tidak berkonspirasi satu sama lain. Bung Adi sedikit singkat. Yang bahaya bagi saya adalah kalau ada orang tidak berpartai, tapi punya uang banyak. Waduh. Lalu dia pikir dengan uangnya bisa membeli partai-partai untuk mendukung dia jadi presiden. Siapa itu nggak usah dijawab ya, habiskan sampai di sana. Bung Hensat terakhir. Jadi menurut saya ada terbaca sangat jelas dalam pertemuan dua sisi hari ini ada keresahan di partai politik tentang apa yang terjadi di istana sebetulnya. Koalisi-koalisi yang terjadi ini menggambarkan keresahan-keresahan itu. Itulah kecocokan pertama malam ini. Kecocokan yang kedua, kecocokan yang kedua menurut saya 4 partai ini sama-sama cocok dengan kedai kopi kelihatannya. Waduh, baik apapun itu kita akan tunggu 1,5 tahun lagi tadi pencalonan itu ya. Berarti semua sudah PR dari sekarang, tapi siapapun kita harapkan yang terbaik untuk Indonesia tentunya. Habis Bang, saya mohon maaf durasinya habis. Saya cuma mau bilang, mari bersabar, ada waktunya untuk ngomongin soal capres. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, terima kasih semuanya, terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan pemirsa di Dua Sisi. Selamat malam, sampai jumpa.